Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Ustaid, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunusan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Anakku semua masih sehat ya pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu. Siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang hadir, supaya Bapak tahu ya. Sekarang Bapak akan sebutkan namanya. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Adia Astria Raya. Nah, sekarang Bapak akan periksa dulu kerapiannya. Ya, sudah rapi semua baginya itu. Bapak. Nah, selanjutnya sebelum masuk di materi, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baik, kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita pada hari ini ya. Maka Bapak akan mengulang materi minggu yang lalu. Nah, materi minggu yang lalu apa saja itu ya nak? Materi kita minggu yang lalu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, materi kita yang minggu lalu yaitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak akan menanyakan beberapa hal tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Ada tangannya? Ya, silakan. Adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa pada malam hari dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi Isra Mi'raj itu adalah diperjalankannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil sampai ke Yerusalem dan diutuskan ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang jadi pembelajaran kita hari ini adalah masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah yang pertama dapat memahami keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Nah, yang kedua dapat mengetahui masyarakat Yasrib
sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, dapat mengenal tentang masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Dulu namanya Kota Yathrib, sekarang namanya Madinah. Kota yang sangat strategis. Nah, inilah tentang keadaan Yathrib pada zaman itu. Ini ada masjid Rasulullah. Nah, masjid Rasulullah ini nanti setelah datang Nabi Muhammad SAW akan dibangun masjid Rasulullah. Sekarang dinamakan masjid Madinah. Masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Yahudi, terus agama Nasrani. Yang ketiga, kepercayaan kepada benda-benda kekuatan moyang mereka. Sedangkan agama Yahudi dan agama Nasrani itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada nabinya. Masuk di agama Yahudi. Apa itu agama Yahudi? Agama Yahudi itu bersumber dari Nabi Musa alaihissalam. Yang kitab sucinya adalah Taurat. Seperti Bapak jelaskan tadi, ini merupakan agama yang benar dulu, ya. Agama yang benar, tapi banyaknya pembangkang atau penyimpanan sehingga kitab Taurat ini banyak diubah, ya. Selanjutnya menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Itu Nabi Musa wafat. Pengikutnya itu sudah banyak sekali ya ingkar. Tuhan mereka, ya. Selanjutnya agama Yahudi masih ke Yathrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2. Mereka dikejar-kejar bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Bangsa Romawi ini mengusir bangsa Yahudi ke Yathrib. Agama Yahudi antara lain suku di Yathrib yang menganut agama Yahudi. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, merupakan 3 suku Yahudi yang tinggal di Yathrib. Nah, itu yang pertama. Terus suku yang kedua adalah Bani Nadir, merupakan suku Yahudi yang tinggal di utara dunia hingga abad ke-7. Nah, selanjutnya suku Bani Ghatfan, ya. Suku Bani Ghatfan merupakan salah satu keturunan suku Mudar dari suku Bais Ailan. Terus suku yang keempat adalah Bani Quraidillah. Ini suku yang terakhir yang merupakan suku Yahudi Arabia Utara yang menetap di Wadi Yathrib. Nah, itulah 4 suku yang penganut agama Yahudi.
Terus Rani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masehi. Ketika itu Kaisar Romawi mengirim orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yasrib. Apakah itu kepercayaan benda-benda dan kekuatan alam? Benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang menjamin kita. Seperti apakah itu? Rohnya, sungai, itulah yang dianggap kekuatan roh yang menjamin kita. Sedangkan kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu matahari. Itulah kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia menurut ajaran mereka atau ajaran Nasrani. Masyarakat Yasrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyang mereka. Nah, seperti bulan, pohon, matahari, dan sebagainya. Benda tersebut menurut keyakinan memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, itu perbuatan musyrikan. Oke, sampai di sini sudah paham semua pembelajaran kita pada hari ini? Iya. Semuanya yang mau bertanya, kalau sudah paham semuanya, silakan angkat tangannya. Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Apa mata pencaharian masyarakat listrik, Pak? Oh ya, pertanyaannya apa mata pencaharian masyarakat Yasrib? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Yaitu bercocok tanam, berdagang, dan beternak. Ya, jadi mata pencaharian masyarakat Yasrib pada waktu itu yaitu bercocok tanam, berdagang, dan beternak. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Pak. Ya, silakan. Masuk ke Yasrib pada tahun berapa? Agama Nasrani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masehi. Nah, dari situlah makanya. Oke, sampai di sini sudah dipaham? Atau ada yang masih mau bertanya? Sudah tidak ada lagi? Ya, selanjutnya kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak akan menjadi dua kelompok ya. Saya akan bacakan nama-nama kelompoknya. Jadi didengarkan siapa saja ya. Nah, dengarkan saja dulu. Nah, saya sebutkan kelompok 1 Muhammad Farhan, Naila Istihar, Naufal Afkar. Akan suruh mengamati gambar ya. Nah, nanti Bapak akan lihat gambarnya, diamati gambarnya. Terus kalau sudah diamati, dianalisis dan didiskusikan gambarnya secara kelompok. Kita akan membuat kesimpulan pada gambar, kemudian dipresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Dibahas semua tugasnya? Ini kita akan amati baru dikerjakan. Sudah dipahami semuanya? Bapak akan membagikan LKPD-nya ke kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Akan saya bagikan. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2. Lagi membacakan hasil diskusinya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kesimpulan tentang gambar yang terdiri dari: menurut pendapat kami tentang kegiatan gambar di atas adalah kami tidak pernah melakukannya. Karena kami sebagai umat Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terlihat pada gambar tersebut adalah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menyembah hewan seperti sapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil kelompok 2, keduanya silakan maju ke depan. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kerjasama kami dari kelompok 2, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu informasi yang diperoleh dari gambar adalah: yang pertama, sekelompok orang yang menyembah hewan menggunakan alat musik. Yang kedua, kalau kita ketahui orang tersebut bukan beragama Islam. Yang ketiga, mereka adalah orang yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari kelompok 2 tentang mengamati gambar di atas ya nak. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil atau pembelajaran yang dapat kita ambil dalam hari ini adalah tadi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, salat adalah tiang agama bagi umat Islam. Maka dari itu salat adalah kewajiban. Dan ketiga, dalam kondisi sosial harus menciptakan keharmonisan. Terus keempat, kepercayaan dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pelajaran yang dapat diambil dari masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dapat kita ambil hikmahnya ya. Nah, itu sedikit tambahan yang Bapak bisa jelaskan. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib. Jadi nanti kita akan membahas hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Nah, sebelum Bapak menyudahi pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.